Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita kembali mengikuti pelajaran atau mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika, pertemuan kedua, yaitu sifat-sifat zat cair. Syarat-syarat mengikuti kuliah: datang maksimal 10, telat maksimal 10 menit setelah dosen datang. 2. Membawa satu buku tulis khusus untuk mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika. Kemudian satu buku teks hidrolika 1, karangan Profesor Dr. Insinyur Bambang Triatmojo, terbitan Beta Offset Yogyakarta, penerbitnya. 3. Mahasiswa wajib mencatat dan mengerjakan latihan soal. Nanti ada 7 latihan soal dari 1 sampai 7. 1 sampai ke 4 itu akan contoh-contoh soal, akan diberikan contoh-contoh soal, kemudian selanjutnya akan menjawab, silakan dijawab, nanti dikumpul. 4. Membawa kalkulator sains, aplikasi kalkulator sains di HP. 5. Membawa alat tulis, pena, penggaris, pensil, dan lain-lain. 6. Buku catatan dan latihan soal akan dinilai sebagai nilai tugas. Rencana pembelajaran semester atau RPS. 1. Pengantar mekanika fluida dan hidrolika. Minggu kemarin sudah Bapak jelaskan. Kemudian 2. Sifat-sifat zat cair. 3. Hidrostatistika. 4. Keseimbangan benda terapung. 5. Kesetimbangan relatif. 6. Kinematika zat cair. 7. Persamaan Bernoulli. 8. Ujian tengah semester. Nah, ujian setengah semester ini seluruh tugas yang Bapak berikan dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 itu harus dikumpulkan. Nanti dosen berikutnya adalah pertemuan ke-9, yaitu persamaan momentum. Pertemuan ke-10, aliran melalui lubang dan bulap. Persamaan ke-11, aliran zat cair. Persamaan ke-12, aliran melalui pipa. Pertemuan ke-13, aliran melalui sistem pipa. Pertemuan ke-14, aliran melalui saluran terbuka. Pertemuan ke-15, model dan analisis dimensi. Pertemuan ke-6, ujian tengah semester. Pokok bahasan: 1. Pendahuluan. 2. Rapat massa. 3. Berat jenis dan rapat relatif. 4. Kemampuan zat cair, kemampatan zat cair. Selanjutnya kekentalan zat cair. Kemudian kapilaritas dan tegangan permukaan. Contohnya tekanan uap. Ada semua di ilustrasi gambar ini lengkap. Ada tegangan uap, ada rapat massa, ini diilustrasikan seperti gambar sebelah kanan. Zat cair, apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Dapat dianggap tidak termanfaatkan, incompressible, mempunyai viskositas atau kekentalan, mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Ini sifat-sifat air pada tekanan atmosfer. 0 derajat, ini hampir berbentuk es, rapat massanya 99,9 km pangkat 3. Viskositas dinamik atau mu 1,792 kali 10 pangkat minus 3 Nd per meter pangkat 2. Kemudian viskositas kinematika 1,792 kali 10 pangkat minus 6, satuannya meter pangkat 2 per detik. Kemudian tegangan permukaan 7,59 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Kemudian modulus elastis atau K 2040 mN per pangkat 2. Ini yang 0. Kita lanjutkan ke 100 derajat. 100 derajat ini mengecil untuk rapat massanya 958,4 km pangkat 3.
Ini viskositasnya 0,284 kali 10 pangkat minus 3. Viskositas kinematik juga menurun sampai ke 0,296 kali 10 pangkat minus 6. Tegangan permukaan itu 5,94 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Kemudian modulus elastis K itu 2070 Mn pangkat 2. Ini nanti bisa dipelajari dari 0, 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan bahkan 100 derajat Celcius. Ini harus kita jadikan referensi agar nantinya pengerjaan soal akan lebih murah. Ini rapat massa Rho. Rapat massa adalah massa fluida yang bersatuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu yang disebut mekanisme. Untuk air, Rho sama dengan 1000 km pangkat 3 pada 4 derajat Celcius. Pada T 4 derajat Celcius, Rho sama dengan 99,8 km pangkat 3 pada T sama dengan 20 derajat Celcius. Ini untuk udara, Rho sama dengan 1,2 km pangkat 3 pada T 2 derajat kondisi tekanan standar. Air laut, Rho sama dengan 1010 sampai dengan 1030 km pangkat 3. Laut mati, ini ada keterangan laut mati, di mana pesawat sering terjadi kecelakaan di situ. Di Indonesia ini ada di Sulawesi. Ini Rho-nya akan lebih besar 1,1200 km pangkat 3. Rapat massa Rho satuan kilogram meter pangkat 3 itu standar internasional atau KGM standar MKS. Yang kita akan pakai sering itu standar internasional. Density current, arus akibat perbedaan rapat massa pada muara sungai. Nah, ini terjadi arus rapat massa antara air laut dengan air sungai, itu biasanya terjadi tabrakan yang mengakibatkan kapal-kapal sering terombang-ambing bahkan tenggelam apabila terjadinya arus dari air laut ke sungai. Apalagi di sungai ini terjadi hujan lebat, kemudian terjadi gerhana matahari total, jadi air laut menuju darat, sedangkan air sungai menuju laut. Di sini akan terjadi tabrakan. Ini rumusnya, Rho sama dengan M per V. Rho rapat massa, kilogram meter pangkat 3. M itu massa, kilogram. F itu adalah volume. Berat jenis atau gamma. Y, berat suatu benda adalah hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. Y berat jenis, S1, S internasional, satuan internasional, Newton pangkat 3 atau MKS kilogram F meter pangkat 3. Ini MKS ini jarang kita pakai. Ini ada kilogram meter pangkat 2, ini rapat massa. Gravitasi, percepatan gravitasi meter pangkat 3 pangkat meter per detik pangkat 2. T sama dengan 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer mu air itu 9,81 kg meter pangkat 3 atau 1000 kgf meter pangkat 3. Yang kita sering pakai itu tekanan atmosfer 9,81. Kemudian berbeda-beda, sebenarnya ini perlu penelitian, berbeda ada sampai 10 tergantung posisi. Kalau kita di khatulistiwa dan ada lagi di utara dengan di selatan, itu berbeda tekanan atmosfernya karena berpengaruh dengan udara. Ini perlu penelitian. Ada yang dibulatkan 10, ada yang dikecilkan menjadi 9,8, ada tergantung kebutuhan di lapangan. Berat jenis adalah perbandingan antara berat benda W dan volume V. Ini rumusnya,
mu sama dengan W per V sama dengan mg per V sama dengan rho gravitasi. Ini gamma, Newton meter pangkat 3, W atau F berat, kilogram, F atau Newton, V ada volume meter pangkat 3, M adalah massa kilogram, rho adalah rapat massa kilogram dalam kurung kilogram meter pangkat 3. Ini rapat relatif. Rapat relatif adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat dan rapat massa air. Rapat relatif merupakan perbandingan antara berat jenis atau rapat massa suatu zat cair dengan berat jenis rapat massa air murni pada temperatur 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Ini rumusnya S sama dengan rho zat cair dibagi rho air sama dengan mu zat cair dibagi mu air murni. Ini latihan soal, silakan nanti di latihan soal 1 diperhatikan, dilihat ini suatu tangki berisi zat cair dengan massa 1,20 kg dan volume 0,95 pangkat 3. Hitung rapat massa dan berat jenis dan rapat massa zat cair itu. Ini penyelesaiannya. Nanti diperhatikan, kita lanjutkan. Nah, ini kemampatan zat cair atau K. Kemampatan zat cair adalah perubahan pengecilan volume karena adanya perubahan penambahan tekanan. Penting saat ini terjadi perubahan tekanan mendadak, khususnya terjadi perubahan temperatur. Perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume awal dikenal sebagai modulus elastisitas atau E. Ini kita nanti ada di beton, modulus elastisitas ada di baja, ada di bata. Ini nanti ada penelitian di balok cantilever. Ini ada modulus elastisitasnya sampai di mana benda tersebut terkena beban dan gempa, itu rontok. Nilai E dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, ini modulus elastisitas rata-rata air tawar 2,03 kali 10,9 Newton meter pangkat 2, air laut 109% dari air tawar. E air sama dengan 100 E baja. Baja mudah dimanfaatkan 100 kali dibanding air. K sama dengan minus dP per dV per V, di manakah kemampatan zat cair Newton meter pangkat 2, volume meter pangkat 3, tekanan Newton meter pangkat 2. Ini latihan soal 2. Silakan nanti tentang modulus elastisitas. Ini ada penyelesaiannya. Hasilnya minus 0,00089. Silakan dipelajari. Nah, ini kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair adalah sifat dari fluida untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kekentalan disebabkan karena kohesi antara partikel fluida. Untuk fluida ideal dianggap tidak mempunyai kekentalan. Nah, ini tegangan geser. Ini boleh kita pelajari. Ada kekentalan yang seperti angka T ini sama dengan mu di U per dy. Tegangan geser, mu kekentalan viskositas mutlak atau viskositas dinamik antara viskositas. Du per dy laju regangan geser. Kemudian V per mu per rho itu V kekentalan kinematik, mu kekentalan dinamik, rho itu rapat massa kilogram meter pangkat 3. Ini kekentalan zat cair. Kita lanjutkan. Fluida ditinjau dari hasil tegangan geser. Fluida Newtonian dan Newtonian. Fluida Newtonian mengalami hubungan linear antara besarnya tegangan geser dengan rate of shear-nya. Viskositas fluida mu konstan sesuai dengan hukum viskositas Newton. Fluida Newtonia mengalami hubungan yang tidak linear lagi antara besarnya tegangan geser yang terjadi dan laju perubahan bentuknya. Ini adalah grafiknya. Grafik sebelah kanan ini silakan dipelajari. Ini soal latihan 3. Soal latihan 3 ini ada penyelesaiannya, 2 buah plat sejajar,
0,2 cm plat bagian tetap, sedangkan bagian bawah bergerak. Ini hasilnya 8 kali 10 pangkat min 4 ND per meter pangkat 2. Silakan dipelajari, dicatat soal latihan itu. Tegangan permukaan sigma. Molekul-molekul zat cair di bawah permukaan zat cair mempunyai gaya tarik yang sama ke segala arah. Jadi molekul ini di gambar ini terjadi daya tarik ke segala arah, tetapi arah ke bawah itu biasanya akan lebih besar. Tapi apabila di laut, tekanan ke bawah akan lebih kecil karena pengaruh partikel-partikel air laut. Tetapi bila permukaan zat cair dan udara atau zat suatu dengan lainnya, gaya tarik ke atas atau ke bawah tidak seimbang. Tidak setimbang tersebut menyebabkan molekul-molekul pada permukaan melakukan kerja tension untuk membentuk permukaan zat cair. Kerja yang diperlukan untuk melawan gaya tarik ke bawah tersebut dikenal dengan tegangan permukaan atau surface tension yang sama besarnya di semua titik. Di dalam bidang teknik, besarnya gaya tegangan permukaan sangat kecil sehingga biasanya dapat diabaikan. Ini kapilaritas, kohesi, sama dengan gaya tarik antara molekul-molekul yang satu jenis. Adhesi, gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis, tergantung dari zat cair permukaan zat padat. Ini kapilaritas sama dengan zat cair akan naik akibat kohesi, adhesi, dan sebagainya. Ini ada rumusnya, ada P sama dengan keliling, A itu luas tampang. Ini kenaikan penurunan kapilaritas ini. Ini ada gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini berbeda ada air raksa, ada air biasa. Air raksa itu lebih tinggi kapilaritasnya. Ini soal latihan 4. Silakan dipelajari. Nanti ada pertanyaan di soal selanjutnya. Ini tekanan uap, zat cair terbuka pada gas akan mengalami penguapan. Penguapan akan terjadi sampai tekanan di atas zat cair di bawah tekanan uap. Jenuh zat cair. Ini zat cair, air rasa, minyak tanah, alkohol. Ini tekanannya. Ini ada tabel, ini Bapak ambil dari buku Bambang Triatmojo, Profesor Dr. Bambang Triatmojo. Ini soal latihan 6, silakan nanti dikerjakan ini. Ini contoh soal latihan 6. Ini soal latihan 7, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, ini silakan dikerjakan nanti. Referensi hidrolika 1 Bambang Triatmojo, percetakan beta offset, cetakan ke-16 2017. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.